Sekarang waktu kita sudah sangat mepet. Meskipun masalah dari pusat pameran sudah diselesaikan, tapi progres kita sudah sangat tertinggal. Jadi yang paling mendesak, kita harus segera memastikan lokasi terbaru. Hari ini, kita harus menentukan venue final untuk acara peluncuran. Besok, kita akan menetapkannya dengan pihak venue. Mengerti? Rapat selesai. Mei ya. Kenapa bisa seperti ini? Lebih baik kita bertemu langsung. Aku dan Bosou sudah sampai di lobi. Aku melihatmu di sini. Nona Lin, maaf ya. Kemarin venue ini sudah dipesan, dan mereka sudah membayar uang muka. Bagaimana kalau Anda mencari tempat lain? Kenapa bisa begitu? Bukankah kita masih berkomunikasi 2 hari yang lalu? Kemarin Anda tidak membayar uang muka, dan periode ini adalah puncak pameran. Lokasi yang populer sangat diminati. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Seharusnya hubungi saya terlebih dahulu. Ya. Cepat hubungi pihak berikutnya. Saya punya firasat buruk. Kapan itu dipesan? Kemarin. Kontrak sudah ditandatangani, uang muka juga sudah dibayar. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Lokasinya sudah dipesan kemarin. Bisakah Anda memberitahu saya perusahaan mana itu? Maaf, pada prinsipnya, kami tidak dapat mengungkapkan informasi klien. Maaf, lokasinya sudah dipesan kemarin. Maaf, lokasi ini sudah dipesan kemarin. Tidakkah Anda merasa aneh? Bagaimana semua lokasi cadangan bisa dipesan dalam 1 hari yang sama? Lalu, Saya curiga ada yang membocorkan informasi rencana kita. rencana ini dibahas dalam rapat pimpinan sebelumnya. Banyak yang tahu. Rencana memang sudah dibahas. Tapi di dokumen itu, tidak ada informasi spesifik tentang lokasi ini. Keempat lokasi cadangan kita ditentukan dalam rapat kecil tim kita. Artinya, selain kita sendiri, tidak ada yang tahu tentang ini. Maksudmu, ada mata-mata di tim kita? Ya, Katakan yang sebenarnya. Apakah ada sesuatu yang belum kamu beritahu saya? Liu Xiaohong memberitahu saya bahwa pusat pameran sebelumnya seharusnya mengembalikan uang muka kita. Tapi setelah kakakmu menelepon mereka, mereka berubah pikiran. Kalau bukan karena bantuan Xiu kali ini, mungkin kita tidak bisa melewati krisis ini. Jadi aku curiga, kakakmu tahu masalah keuangan kita sudah teratasi. Lalu mencuri konsep kita dan memesan venue terlebih dahulu. Sekarang semua venue sudah dipesan mereka. Apa yang aku katakan ini bisa kamu pahami? Ini semua hanya asumsimu. Bisa kamu tunjukkan rekaman telepon kakakmu dengan pusat pameran? Ada bukti kakakmu terlibat dengan 4 venue. Yang dipesan ini, di situasi seperti sekarang, kita butuh persatuan tim, bukan saling curiga. Tapi kita tidak bisa membiarkan pengkhianat terus berbuat semaunya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kakakku sampai segitunya menghalangiku. Lagi pula ini semua hanya dugaanmu. Tapi, Tidak ada tapi. Sudah, jangan bahas ini lagi, oke? Ayo makan, kita belum makan seharian. Hello, Paman. Kamu datang. Capnya? Sebentar. Aku sudah lakukan sesuai permintaanmu. Kontrak dengan 4 venue sudah ditandatangani. Coba lihat. Tidak perlu, Paman. Aku percaya. Ini ada uang, ambil untuk kebutuhanmu. Masih ada hal lain yang perlu bantuanmu nanti. Oak. Asal bisa balas dendam pada Ou Changlin, apa saja akan kulakukan. Aku ada urusan, duluan ya. Xiao Zhe Tenggu Dedukla.
Paman mau tanya sesuatu. Silakan. Kamu juga bermusuhan dengan Ou Changlin? Tidak. Kalau begitu, kenapa kamu melakukan ini? Begini, Paman. Grup OU bisa sebesar sekarang. Itu semua berkat Xiao Rui. Tapi di mata Ou Changlin, hanya Ouyang yang dianggap. Dia memperlakukan Xiao Rui seperti idiot, yang dibuang setelah dimanfaatkan. Hanya karena dia bukan anak kandungnya. Aku mencintai Xiao Rui. Saya tidak mungkin hanya diam melihat Xiao Rui membangun kerajaan untuk keluarga OU. Begitu saja diserahkan kepada Ou Changlin. Dan diberikan begitu saja ke tangan anaknya yang tidak berguna. Paman, pada hari Xiao Rui menjadi direktur utama keluarga OU, saya bisa bersamanya secara terbuka. Anda juga bisa mengakui dia sebagai putri Anda. Jadi Anda hanya perlu memahami satu hal, yaitu tujuan kita berdua sama. Saya masih ada urusan. Ini tidak akan ketahuan, kan? Bagaimana jika ayah saya mengetahuinya? Itu akan merepotkan. Tenang saja, keempat perusahaan ini bersih. Bahkan jika Ouyang menyelidiki kita, dia tidak punya bukti. Kita paling-paling hanya kehilangan uang muka untuk 4 tempat ini saja. Asalkan kita bisa menghentikan Ouyang untuk sukses mengadakan acara ini. Saya pikir mengeluarkan sedikit uang itu sepadan. Saya hampir lupa. Besok hotel baru Paman Xiaoli akan dibuka. Jangan lupa untuk datang. Pesan beberapa karangan bunga besar dan kirimkan ke sana. Saya tidak akan datang. Pembukaan hotel Paman Xiaoli kamu tidak datang. Itu tidak baik. Sekarang saya tidak punya waktu untuk urusan orang lain, Kak. Saya pikir pengkhianat ini masih harus diselidiki. Jangan biarkan dia bertindak semaunya. Berhenti dulu. Saya sudah bilang, urusan ini selesai sampai di sini. Cepat makan. Para tamu terhormat, selamat datang di Hotel Marriott Le Duoport. Setelah 2 tahun renovasi dan 1 tahun percobaan operasional, hari ini kami resmi beroperasi. Luas bangunan setelah renovasi meningkat 20% dari sebelumnya, dan semua peralatan adalah yang terbaik di dunia. Hotel kami sekarang memiliki 2 restoran Tiongkok, 1 restoran Prancis, 1 restoran Spanyol, dan 1 restoran Italia. Pada akhir tahun ini, 2 restoran Jepang terbaik akan bergabung dengan hotel kami. Hidangan penutup yang Anda cicipi hari ini adalah karya dari kepala koki eksekutif restoran Prancis kami, Bapak Bulunuo, yang pernah menerima penghargaan Blue Ribbon dari Prancis. Secara pribadi membuat untuk semua orang. Semua orang bisa menikmati sebentar lagi. Terakhir, saya mewakili diri saya sendiri dan seluruh staf hotel menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kedatangan semua orang. Terima kasih. Silakan dinikmati. Enak tidak? Paman Xiaoli. Jangan bergerak. Ada di wajah, bersihkan. Terima kasih Paman Xiaoli. Oh, yang mana? Ayah. Oh, yang mana? Dari awal saya tidak melihatnya. Oh, yang sibuk, dia tidak bisa meluangkan waktu. Dia sengaja mengirim saya ke sini. Bosley. Sepertinya sahabat terbaikmu yang kamu bilang tidak terlalu peduli dengan urusanmu. Acara penting seperti ini tidak datang sendiri, malah mengirim seorang sekretaris. Bukan Paman Xiaoli, jangan salah paham. Proyek yang di tangan Ouyang
sekarang sedang menghadapi sedikit masalah. Dia sedang memanfaatkan setiap detik. Mencari solusi, dia benar-benar tidak punya waktu. Makanya dia tidak bisa datang. Sebelumnya dia begitu yakin bisa membuat konferensi pers yang sempurna. Saya sangat menantikannya. Jangan sampai mengecewakan saya. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Paman Xiaoli, kamu tidak marah padanya kan? Tentu saja saya tidak marah padanya. Begini, kamu terus menikmati makanan di sini. Saya keluar sebentar, nanti kembali menemani kamu ya. Baik. Shower away. Ada apa? Ada masalah? Antara kamu dan Ouyang. Apakah ada sesuatu? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Sebagai orang luar, seharusnya tidak banyak bicara. Tapi saya mengenal Ouyang. Dia kadang suka bersaing. Tapi sebenarnya hatinya seperti anak kecil. Menurut saya dia bukan orang yang sangat ambisius. Dan saya pikir tentang urusan perusahaan kalian. Sebenarnya dia tidak mau terlalu banyak campur tangan. Li Dong. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang urusan keluarga kami. Anda bukan saya, Anda tidak akan tahu perasaan saya. Pergi. Masalah lokasi sudah kami selesaikan. Selanjutnya adalah persiapan spesifik untuk acara ini. Setiap orang harus melaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan sebelumnya. Waktu kami sudah sangat mepet. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Lokasi sudah selesai. Kita memilih di mana? Tidak mungkin. Jika mereka benar-benar memilih pusat konferensi internasional sebagai lokasinya, maka saya pikir Ouyang mungkin sudah gila. Apakah kamu gila? Lokasi ini sudah dieliminasi sejak putaran pertama seleksi. Sudah dieliminasi. Lalu kenapa? Sejauh ini satu-satunya pilihan kita. Kamu benar-benar menyerah begitu saja. Tempat ini sama sekali tidak cocok. Kamu juga tahu itu. Pusat konferensi internasional ini adalah proyek yang baru selesai tahun ini. Fasilitas pendukung di dalamnya belum lengkap. Yang paling penting, masih ada bauket yang sangat kuat di dalam ruangan. Sebenarnya proyek ini baru akan dibuka untuk umum pertengahan tahun depan. Baru bisa dibuka untuk umum. Tapi, investor ingin mengejar puncak konferensi tahun ini. Jadi sekarang dipaksa dibuka untuk umum. Tidak hanya baunya menyengat, sistem ventilasinya juga buruk. Fasilitas di berbagai aspek juga belum lengkap. Bahkan tempat parkirnya baru setengah jadi. Dan lalu lintas di sekitarnya juga sama sekali tidak nyaman. Lokasi pusat konferensi ini jauh dari pusat kota, tapi hanya sekitar 15 km dari bandara baru. Jarak lurus, jadi dari pusat kota ke pusat konferensi. Cara tercepat adalah melalui jalan tol bandara. Tapi selama konferensi berlangsung, itu juga musim puncak pariwisata kota ini. Jalan tol bandara akan sangat macet. Jadi saya pikir, masalah ini masih perlu dikonfirmasi lagi. Hotel yang terintegrasi dengan gedung itu sendiri belum beroperasi. Dan di sekitar gedung juga tidak ada hotel besar dan mewah. Kita mengundang perwakilan tingkat provinsi. Kamu mau menyuruh mereka tinggal di mana? Bahkan jika kita bisa menyuruh mereka tinggal di hotel di pusat kota. Bagaimana kalau mereka terjebak macet di jalan tol? Apakah kamu sudah mempertimbangkan semua masalah ini? Sekarang saya sudah tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sebanyak itu. Yang bisa saya pikirkan sekarang hanya siklus, biaya, dan efek acara. Pihak pusat konferensi internasional sudah memberikan kepastian yang jelas kepada saya. Dan mereka akan menyediakan venue terbaik untuk kita gunakan. Dalam hal harga, mereka bahkan akan memberikan diskon 20%. Kita bisa menghemat semua itu. Dan menginvestasikannya sepenuhnya dalam persiapan pameran ini. Justru karena ada begitu banyak masalah. Makanya mereka memberikan harga yang sangat menguntungkan untukmu. Ouyang, sebelumnya kamu sudah berjanji di depan para pemimpin tinggi. Dengan penuh keyakinan mengatakan, kamu akan membuat konferensi pers yang sempurna. Jika gagal, kamu tidak akan pernah melangkah ke grup lagi.
Apakah kamu tidak ingat apa yang kamu katakan sendiri? Lin Mei, perhatikan sikap bicaramu. Apakah ada yang masih punya pendapat? Tidak ada. Baik, waktu sudah mendesak, rapat selesai. Tunggu sebentar. Saya ingin bertanya pada kalian semua. Benarkah kalian pikir venue ini tidak ada masalah? Mengapa kalian diam saja? Benarkah kalian pikir tempat ini cocok untuk konferensi pers? Lin Mei, cukup sudah. Rapat selesai. Boso. Mau minum sesuatu? Tidak perlu. Baiklah, mari kita bicara. Boso, sepertinya si Boso kecil memang akan mengadakan acara di pusat konferensi internasional. Dan dia baru saja bertengkar dengan Lin Mei. Karena hal ini, tentang bagian mana di pusat konferensi yang akan digunakan. Si Boso kecil tidak menyebutkannya. Kalian tidak tahu bagian mana yang akan digunakan. Bagaimana bisa mengukur dan mempersiapkan pameran? Maksud si Boso kecil adalah, biarkan pihak venue yang menyediakan datanya terlebih dahulu. Kita akan merancang dan membuat berdasarkan data yang mereka berikan. Saya mengerti, terima kasih. Ada hal lain, Boso? Tentang penugasan ke Inggris tahun depan. Saya sudah merekomendasikanmu, baiklah. Terima kasih Boso, terima kasih Boso. Anda sibuk dulu, saya pergi. Sampai jumpa. Bisakah kamu memberitahu saya mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Pusat konferensi internasional sama sekali tidak cocok. Saya tidak percaya kamu tidak tahu. Tolong jadwalkan saya jam 4 sore ke rumah sakit untuk melepas alat bantu. Ouyang, kamu kenapa sih sebenarnya? Ini bukan berarti tidak ada harapan lagi. Kita bisa mencari tempat lain lagi. Setelah melepas alat bantu, saya akan pergi ke klub untuk rehabilitasi. Kamu bisa pulang lebih awal hari ini. Saya rasa ada yang aneh dengan ini. Ouyang dulu sangat memperhatikan survei lokasi. Kenapa kali ini, bahkan daerahnya tidak diberitahu? Mungkin karena pengalaman sebelumnya. Dia pasti akan lebih berhati-hati. Tidak menurutmu semuanya berjalan terlalu lancar? Mari kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Kamu masih dalam masa pemulihan, jangan terlalu memaksakan diri. Lin Mei datang. Saya datang untuk meminta maaf. Tadi saya salah. Saya seharusnya tidak membantahmu di depan banyak orang. Tapi tolong, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi dengan serius? Jika acara peluncuran benar-benar diadakan di sana, maka semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Ouyang, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi dengan serius?
Kamu gila. Saya pernah berjanji padamu untuk membantu membuat acara peluncuran ini sukses. Jadi sekarang saya tidak akan tinggal diam dan melihatmu menyerah begitu saja. Saya tahu satu tempat yang pasti cocok. Kamu mau apa? Sejak kamu mengurung saya di sini dan menyuruh saya mencuci piring. Kamu bukan kakak saya lagi. Perkataanmu cukup kejam ya. Baiklah, kalau begitu sebagai bos, saya akan memuji karyawan Li Weiwei. Pujian lisan sekali, oke? Hanya pujian lisan saja? Tidak ada hadiah materi seperti tas baru atau baju baru? Kakak. Saya punya kebiasaan bersih-bersih. Sudah lama saya tidak memegang tas baru atau memakai baju baru. Merek-merek favorit saya semua sudah mengeluarkan koleksi baru. Bagaimana mungkin saya membiarkan diri saya masih memakai baju musim lalu? Sekarang tahu memanggil kakak ya. Tadi siapa yang begitu tegas? Mau beli baju baru? Baiklah. Cari uang sendiri untuk membelinya. Setelah semua piring dicuci, uangnya akan didapat. Ada pepatah yang mengatakan, usaha sendiri, hasilnya sendiri. Saya beritahu kamu, Li Weiwei, jika kamu terus memikirkan hal-hal ini setiap hari, hal-hal yang tidak penting dan berantakan, aku akan membuatmu mencuci piring di sini seumur hidupmu. Baiklah. Mengingat performamu akhir-akhir ini sangat baik, hari ini aku akan berbaik hati, mengizinkanmu pulang 1 jam lebih awal. Pulang dan istirahat, sisanya aku yang akan mencucikan piring. Benarkah? Kalau begitu masalah baju itu. Lanjutkan. Tidak ada baju, tadi hanya halusinasi. Terima kasih, Kak. Pulang kerja. Ukuran ballroom hotel baru Paman Xiaoli. Tepat sesuai dengan permintaan kita sebelumnya. Buffet bisa diadakan di halaman rumput di luar ballroom. Setelah kamu selesai konferensi pers, mereka hanya perlu berjalan beberapa menit untuk sampai ke lokasi buffet, dan tamu dari luar provinsi bisa menginap di hotel baru Paman Xiaoli. Hotel ini tidak hanya lokasinya bagus, tapi juga memiliki banyak tempat parkir. Aku rasa tidak ada tempat yang lebih cocok dari ini. Bagaimana menurutmu? Bagus. Benarkah? Sangat bagus. Sekarang aku akan menemui Paman Xiaoli. Aku akan berbicara dengannya. Sudah terlambat. Saya sudah membayar penuh untuk pusat konferensi Wankuo. Kamu sudah membayar penuh? Tidak apa-apa, aku akan mencari cara. Aku akan mencoba meminta mereka mengembalikan uangnya, kalau tidak bisa. Aku akan menemui Xiu, memintanya membantu kita sekali lagi. Xiu membantu kita sekali itu adalah kebaikan hatinya. Kita tidak bisa terus-menerus meminta bantuannya. Kalau begitu aku akan meminta tolong Paman Xiaoli. Aku akan memintanya membantu kita mencari solusi, hubungan kalian sangat baik. Dia pasti akan memberikan kita harga spesial. Setelah dikurangi biaya tempat, staf, dekorasi, dan catering, hampir tidak ada sisa. Seberapa baik pun hubungan pribadi, dia tetap seorang pebisnis. Aku tidak bisa melakukan ini. Terimalah kenyataan. Aku tidak menerima. Sekarang aku akan menemui Paman Xiaoli. Pasti ada cara. Kentang tumis pedas. Aku sendiri yang memasak untukmu. Kamu tidak mau mencicipi sama sekali. Maaf Paman Xiaoli. Aku benar-benar tidak bisa makan. Seberapa besar pun masalahnya, kamu harus makan. Kesehatanmu sendiri yang paling penting, oke? Aku mohon Paman Xiaoli, jangan memaksaku. Aku benar-benar tidak bisa makan. Kamu memohon padaku juga tidak ada gunanya. Masakan sudah dimasak, setidaknya cicipi sedikit. Kalau kamu tidak mencoba,
Aku tidak akan bilang. Aku makan. Enak? Aku sudah makan, kamu bilang saja. Tentang permintaanmu. Maukah kamu mendengarkan saran saya? Aku pikir, Tempat konferensi pers, kamu bisa memikirkan hotel saya. Apakah Ouyang tidak akan memikirkannya? Tapi akhirnya Ouyang memilih Wan Kuo. Apapun hasilnya, sukses atau gagal, Ouyang harus menanggung hasilnya. Sebagai teman, saya menghargai pilihannya. tapi Ouyang sekarang tidak bisa menanggungnya. Jika ada kesalahan, dia harus meninggalkan O Group sebagai konsekuensinya. Aku sebelumnya berjanji padanya, akan membantu membuat konferensi persnya sukses. Aku berjanji padanya, akan membantu membuktikan dirinya. Paman Xiaoli, kamu adalah teman terbaiknya. Kali ini bisakah kamu membantunya? Justru karena aku teman baiknya, aku tidak bisa membantunya. Pernahkah kamu berpikir, jika Ouyang benar-benar butuh bantuan saya, kenapa dia tidak menelepon saya langsung? Aku adalah saudara baiknya. Asalkan dia menelepon, aku pasti akan mengatasi segala rintangan. Tanpa memikirkan biaya, aku akan membantunya. Tapi dia tidak melakukannya. Ini seperti dia bertinju. Tahu hasil akhirnya akan kalah. Bahkan jika kepalanya berdarah, dia pasti tidak akan memohon ampun. Mengerti? Aku tidak mengerti, apa hubungannya ini dengan bertinju. Aku juga tidak mengerti apa yang terjadi dengan Ouyang. Dia sebelumnya dengan tegas memberitahuku. Dia ingin membuktikan pada semua orang, dia bukan orang lemah. Tapi sehari kemudian, dia seperti berubah menjadi orang lain. Aku selalu merasa, Ouyang seperti menghadapi sesuatu. Menjadi aneh, apa yang aku katakan dia tidak mendengarkan. Paman Xiaoli, kamu coba menasihatinya. Dia pasti akan mendengarkanmu, tolong Paman Xiaoli. Kali ini, kamu benar-benar harus menasihatinya. Tolong. Aku pertama kali melihatmu begitu peduli. Begitu khawatir tentang sesuatu. Kamu menyukainya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Tidak mungkin. Dia adalah bos saya. Kalau dia dipecat, saya juga akan kehilangan pekerjaan. Dan sebelumnya saya sudah berjanji padanya untuk tetap bekerja di perusahaanmu sebagai sekretarisnya, untuk membuktikan pada semua orang bahwa tidak ada apa-apa antara kami. Kalau sekarang saya pergi begitu saja, pasti akan sangat memalukan. Benarkah? Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kamu Dipecat. Saya akan menyambutmu di sini. Benarkah? Terima kasih, Paman Xiaoli. Paman Xiaoli selalu menjadi dukungan terkuatmu. Baiklah. Masalah Ouyang. Saya akan mempertimbangkannya dengan sangat serius. Kamu harus mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Janji harus ditepati. Paman Xiaoli, kamu yang terbaik. Terima kasih. Kalau ingin berterima kasih, habiskan saja makanan yang saya masak. Tentu saja. Enak tidak ini? Enak. Coba yang ini lagi. Kakek Wang. Kenapa hari ini kamu sendiri? Di mana ayahku? Dia pergi. Dia bilang mau kemana? Tidak tahu. Sudah makan belum? Belum. Baiklah, saya akan masak untukmu. Pak Wu, selamat pagi Pak Lin. Ayo, silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Baik, duduk. Ada kabar baru? Tapi mereka bahkan tidak ada di dalam negeri. Jadi mereka di mana? Ibu dan anak Du Xiaoyu dan Duruonan ini.
pada bulan Oktober tahun lalu. Mereka mendaftar paket tur 7 hari ke Thailand. Tapi di tengah jalan, keduanya menghilang. Menghilang. Saat itu, yang hilang bukan hanya mereka berdua. Ada juga seorang pria bernama Su Zijie. Su Zijie ini, tempat tinggalnya, sama dengan Du Xiaoyu dan Du Ruonan. Semuanya berada di wilayah yang sama. Dan penculik yang menculik putrimu juga mengkonfirmasi bahwa Su Zijie dan Du Ruonan adalah teman. Jadi saya curiga, mereka mungkin menghindari utang dan langsung menetap ilegal di Thailand. Di kota luar negeri mana mereka hilang? Bangkok. Ruanan, Pilonglo bersamaku. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak berkelahi? Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Kenapa kamu datang ke sini lagi? Aku cuma lihat-lihat, aku tidak bilang aku akan ikut. Sudah sepakat, cuma lihat-lihat ya. Ayah, kamu cari apa? Kartu bankku, aku taruh di mana ya? Kok nggak ketemu? Kartu bankmu kan di belakang bingkai foto? Lihatlah aku ini, itu aku sendiri yang taruh. Kamu bilang apa? Kamu sendiri yang bilang, kamu takut lupa kata sandi. Lalu kamu tulis kata sandi di kartu. Lalu kamu sendiri khawatir, pencuri mencuri kartumu. Makanya kamu sembunyikan di belakang. Kalau bukan kamu yang kasih tahu, aku bisa cari seharian nggak ketemu. Ayah, kamu cari kartu ban buat apa? Aku cuma nggak ingat taruh di mana. Makanya aku cari. Orang tua memang nggak bisa diandalkan. Bagaimana kalau begini? Kamu tutup warungnya, nanti aku yang cari uang untuk keluarga, gimana? Nggak boleh, aku nggak mau merepotkanmu. Aku sudah memikirkannya. Aku kerja sehari-hari, kalau sudah nggak sanggup, aku akan tinggalkan rumah ini untukmu, aku pindah ke panti jompo. Di sana ada perawat dan dokter, tinggal terima jadi. Lalu bersama kakek nenek lainnya, main mahjong dan ngobrol, enak banget. Nggak enak sama sekali. Aku nggak akan mengirimmu ke panti jompo. Sudahlah, kamu memang nggak bisa diajak ngomong. Aku kasih tahu ya, kartu ini untuk pernikahanmu. Kartu ini untukku ke panti jompo. Kenapa kamu masih bicara soal panti jompo? Kalau kamu masih bicara soal panti jompo, aku marah. Oke, nggak bicara lagi. Ini Xiaoya. Kamu bilang, untuk pergi ke luar negeri, perlu persiapan apa? Kenapa, ayah? Kamu mau pergi ke luar negeri? Kenapa, ayahmu nggak boleh pergi ke luar negeri? Aku sudah hidup setengah umur, belum pernah ke luar negeri. Sangat merugi, aku harus pergi saat masih sehat. Aku pergi ke luar negeri, oh iya. Sekarang kan ada istilah yang populer. Disebut perjalanan yang langsung pergi. Ayah, kamu kenapa? Selamat ya, akhirnya kamu sadar.
Jadi, kamu mau pergi kemana, Ayah? Aku sarankan kamu pergi ke Eropa. Negara-negara di Eropa jaraknya sangat dekat. Kalau kamu pergi sekali, bisa main ke beberapa negara. Tidak, Eropa tidak bisa. Di Eropa mereka pakai bahasa Inggris, aku tidak ngerti. Oh ayah, aku dengar dari Pak Liu di gang kita. Beberapa waktu lalu dia dan istrinya pergi ke Asia Tenggara. Katanya seru dan tidak jauh. Katanya di sana banyak orang Tionghoa pakai bahasa Mandarin. Kalau aku mau tanya jalan atau mau makan apa, itu sangat mudah. Kamu setuju kan? Oke, asal kamu senang, mau pergi kemana saja boleh. Asal kamu jangan lagi menghabiskan waktu dan pikiran padaku. Kamu pergi menikmati hidup, aku sangat setuju. Begini saja, beberapa hari ini aku akan cari informasi di internet. Aku buat rencana, aku hubungi agen travel yang bagus. Aku buatkan itinerary, kamu tidak perlu repot, serahkan padaku. Oke, baiklah, aku tidur dulu ya. Kamu juga tidur cepat, jangan nonton TV terus, tidak baik untuk mata. Tahu. Kita sudah sepakat ya, hanya boleh lihat, tidak boleh main. Duonan, kamu pulang. Kita sudah sepakat tidak main kan? Duruo.
Kita sudah sepakat hanya lihat, tidak main, kamu bohong lagi padaku. Lihatlah luka-luka di tubuhmu. Tante pasti akan sedih melihatnya. Paisake kamu berhenti bertinju? Ini bukan bertinju, ini mempertaruhkan nyawa. Uang yang kamu dapat dari menyetir. Untuk apa saja itu? Memang menyetir tidak menghasilkan banyak uang. Tapi setidaknya tidak membahayakan nyawa. Kalau kamu terus bertinju seperti ini, sebelum kita pulang ke negara kita, kamu bisa mati di sini. Bisakah kamu bicara yang baik-baik? Bukankah kamu suka memukulku? Asal kamu tidak bertinju gelap, kamu boleh memukulku setiap hari. Setuju? Bicara serius ya. Aku sudah hitung. Nanti aku jual mobilku. Ditambah uang jaminan sewa rumah yang tersisa. Harusnya cukup untuk beli 3 tiket pesawat. Kalau mau pulang, pulang sendiri. Bukan, kita tidak pulang. Ngapain kita tinggal di sini? Kita sudah mengembara selama setahun. Tinggal di sini. Setidaknya kita masih bisa hidup. Pulang. Bukan di penjara. Pasti dibunuh sama mereka. Aku nggak takut mati. Aku juga udah biasa di penjara. Terus ibuku gimana? Jeje mana? Mau ngapain? Uzang. Ini adalah draft final. Ada perubahan apa? Pada dasarnya tidak ada perubahan. Hanya ada beberapa penyesuaian di lokasi. Kenapa lokasinya diubah? Ada masalah apa? Karena keempat lokasi cadangan sebelumnya sudah dipesan pada hari yang sama. Dan saya juga menemukan beberapa hal yang menarik. Semua yang kamu minta untuk saya cari sudah saya selesaikan. Wah, cepat sekali kamu menemukannya. Tentu, apa yang kamu minta? Saya pasti akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Hasilnya hampir sama dengan prediksi kamu, mereka mendahului kalian. 4 perusahaan yang memesan lokasi, hampir terdaftar pada waktu yang sama, dengan 4 direktur. Dan mereka bukan orang lokal. Saya pergi ke alamat yang terdaftar di situs informasi bisnis, untuk melihat langsung. Ternyata tidak ada perusahaan tersebut, akhirnya saya minta bantuan orang. Untuk pergi ke kantor polisi di tempat asal mereka. Hasilnya adalah mereka pernah datang ke kota ini. Dan kehilangan KTP mereka. Artinya, ada yang mendapatkan KTP mereka, lalu mendaftarkan 4 perusahaan ini. Begitulah. Apakah kamu sudah mencari sumber dana perusahaan-perusahaan ini? Jika lawan sudah sampai sejauh ini, saya rasa akan sulit untuk menemukan sumber dananya. Bagaimana kalau saya bantu cari lagi? Tidak perlu, terima kasih Siu. Omong-omong, jangan beritahu siapapun tentang ini. Terutama Linnea. Kenapa? Saya punya rencana saya sendiri. Saatnya tepat, saya akan memberitahunya. Kakak, cukup sampai di sini. Tidak ada yang tahu tentang ini di perusahaan. Saya bahkan tidak memberitahu Linnea. Saya tidak mengerti maksudmu. Kakak, saya melakukan ini bukan untuk bersaing denganmu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Hal sebelumnya bisa saya abaikan. Konferensi pers sudah tidak bisa sempurna.
Sekarang saya hanya bisa menyelesaikannya dengan kondisi yang ada. Jadi kakak, saya mohon kamu berbesar hati. Meskipun kamu tidak menganggapku sebagai adik. Aku mohon, jangan lakukan hal apapun lagi yang merugikan kepentingan perusahaan, oke? Apa maksudmu? Apa yang terjadi sebelumnya? Aku menyarankanmu, daripada membuang waktumu di sini, lebih baik fokuskan dan selesaikan pekerjaanmu dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Dan jangan jadikan spekulasi tanpa dasar ini sebagai alasan untuk ketidakmampuanmu. Terima kasih atas sarannya. Aku akan melakukannya. Aku sudah menelepon untuk memastikannya. Gedung 1 Pusat Konferensi Internasional. Benar-benar sudah dipesan pada hari itu. Hari ini Ouyang datang ke kantorku. Dia bilang sudah menemukan 4 perusahaan bodong yang memesan tempat itu. Sepertinya dia sudah tahu kalau ini adalah perbuatanku. Itu hanya tebakannya saja. Tenang, seberapapun dia menyelidiki, tidak akan bisa menemukan kita. Sesuai dengan yang sudah aku katakan sebelumnya. Segera kirimkan revisi desain sampel promosi kepadaku. Jika tidak ada masalah, bisa langsung minta percetakan untuk segera memproduksinya. Baik, Paku. Ouyang, apakah kita sebaiknya membentuk tim baru? Apa maksudmu? Di antara orang-orang ini, pasti ada mata-mata yang ditempatkan kakakmu. Sudah aku bilang, jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Aku tidak punya waktu untuk membentuk tim baru. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Anda mengcari saya? Aku baru saja menerima paket internasional. Kamu tahu apa yang tertulis di atasnya? Yang terhormat, Bapak Su Hongshan. Atas nama Institut Teknologi, saya menyampaikan ucapan simpati yang tulus, semoga Anda cepat sembuh. Aku juga baru tahu kalau aku sakit dan dirawat di rumah sakit. Ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak berbohong kepada Anda. Sudah kuduga, kenapa institut ini tiba-tiba memberikan liburan selama ini. See you. Masih setengah tahun lagi. Kamu akan lulus. Tidak peduli seberapa penting urusanmu. Tetap harus mengutamakan pendidikan, kan? Baru-baru ini, kamu sudah banyak berusaha untuk Ouyang. Bukan main kerjamu. Perusahaanku hampir jadi departemen logistik Ouyang. Kan kita teman, bantu saja. See you. Ayah ingin bicara denganmu. Jika itu milikmu, pasti akan jadi milikmu. Jika bukan milikmu, meskipun kamu menunggu setiap hari, belum tentu berguna. Menjadi maksud ayah?
Pak U, kalau untuk acara kali ini, bagaimana pendapatmu tentang model utama? Ikuti aturan lama saja. Grace. Pak OU, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Grace. Meskipun kalian sudah putus. Tapi semua acara besar kecil di perusahaanmu, masih dia yang jadi model utama. Pak U, jujur saja. Anda benar-benar pria sejati. 2 tahun kami bersama. Dia sudah melewatkan banyak kesempatan untukku. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuknya. Ya, Selain itu, dengan kemampuan Grace, memang seharusnya dia yang melakukannya. Pak OU, Anda benar sekali. Terima kasih banyak atas pengakuan Pak Ou. Kalau bukan karena Pak Ou yang memberi makan, mungkin aku sudah mati kelaparan di jalanan. Grace sudah datang. Acara peluncuran produk baru perusahaan Pak OU semester ini sangat dinantikan. Sebagai tanda terima kasih, apakah Pak Ou berkenan untuk makan malam bersamaku? Aku juga sangat ingin. Tapi karena acara peluncuran baru-baru ini sangat sibuk. Lain kali aku yang traktir, ya? Aku duluan ya. Baik Pak OU, aku antar Anda. Pak O tidak ada. Aku tahu. Tinggal 3 hari lagi acara peluncurannya. Kenapa kamu terlihat seperti tidak ada kerjaan? Ada hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Ini urusan besar perusahaan. Dan keberhasilan acara peluncuran ini langsung memengaruhi kinerja departemen penjualan kami. Hari ini, aku melihat Ouyang di area pameran sampel. Kenapa kamu tidak ikut? Kamu hari ini santai ya? Kenapa barang-barang ini di mejamu? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan peluncuran. Kenapa dia tidak percaya padamu? Chenze, ada hal lain yang ingin kamu katakan? Sekarang kita bicara saja tidak bisa ya? Bukankah aku sedang bicara denganmu? Apa kabar belakangan ini? Sangat baik. Aku tetap menyarankanmu. Cepat berhenti dari pekerjaan ini. Cari yang sesuai dengan bidangmu. Bermain dengan Ouyang, anak orang kaya. Kamu tidak akan bisa menang. Perusahaan punya aturan. Tidak boleh mengobrol saat bekerja. Ini kantor Pak O. Kalau kamu bukan untuk menemuinya, tolong pergi dari sini. Halo, Kamu di mana? di depan rumah. Sekarang langsung ke percetakan. Bawa sampel promosi yang sudah dicetak ke lokasi. Cepat. Oke, aku tahu. Lembur. Ayo cepat, cepat, cepat. Cepat. Saat meletakkan, pelan-pelan. Cepat, 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 ayo. Cepat ya. Nona Lin. Barang-barangnya sudah di sini. Kamu mau cek jumlahnya? Tidak masalah, kita langsung muat ke truk.
Jumlahnya tidak masalah. Muat keskivi kotru. Cepat. Naik 1 kode, cepat. Apa ini? Kamu mencetak apa ini? Jangan muat, jangan muat. Jangan muat, kamu turun, turun. Jangan muat, kamu mencetak apa ini? Kalian kerja bagaimana sih? Kamu mencetak seperti ini, aku bagaimana mau pakai nanti? Bukan, Nona Lin, jangan buru-buru. Ini bukan kami yang mau mencetak seperti ini. Sabar dulu. Desainnya jadi begini semua. Gimana gak panik? Ini kan gak bisa dipakai. Nona Lin, bagaimana masalahnya? Foto dari perusahaanmu resolusinya terlalu rendah. Sama seperti tipe dan layout di draft contoh. Kami sudah langsung komunikasikan ke perusahaanmu. Bahkan sudah konfirmasi berulang kali. Katanya memang sengaja dibuat begini. Apa benar perusahaan kami suruh beginin? Gak mungkin serius deh. Produk beginian gak bakal kepake. Ini, Maaf. Begini ya. Barang-barang ini, uangnya tetap kami bayar. Tapi produknya memang gak bisa dipakai. Bagaimana kalau kami buat ulang? Kerja ekstra gak apa-apa. Saya langsung suruh desainer kirim draft terbaru. Sekarang juga saya telepon dia. udah telat, Nona Lin. Sekarang event pameran padat semua, orderan darurat. Buruh kami kerja terus-menerus tanpa henti dari pagi. Orderanmu gak keburu masuk antrian. Lagi pula meskipun kami overtime ngeprint, 2-3 hari juga gak bakal kelar. Nona Lin, lihat nih hasilnya. Produknya gak bisa dipakai. Katanya, foto yang kita kasih resolusinya rendah. Tulisan dan layoutnya juga salah semua. Mereka bilang, kita sengaja bikin seperti ini. Bawa balik buat diperbaiki juga udah gak sempat. Gimana ini? Hancur. Dari dulu udah saya bilang, urusan penting begini jangan diserahkan ke mereka. Sudah saya ingatkan ada orang dalam yang bermasalah. Lu gak percaya? Nah sekarang, rencana mereka berhasil. Diam juga gak menyelesaikan masalah. Kalau dari dulu dengerin saya
gak bakal kacau kayak gini. Oh Uyang, bisa tunda launching beberapa hari? Kalau kita bikin ulang materi promosi, semua masih bisa dikejar. Media massa, saya akan jelaskan satu-satu ke mereka. Alasan kita menunda juga ada perwakilan dari berbagai provinsi. Perusahaan bisa membayar biar mereka main di sini beberapa hari. Bagaimana menurutmu? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kamu bicara dong. Sekarang kita mau kemana? Kenapa kamu bawa aku ke hotelnya Paman Xiaoli? Paman Xiaoli MU bilang, kamu terlalu lelah belakangan ini. Mau mengajakmu makan buat menghiburmu. Lelah buat apa? Lelah juga nggak ada hasilnya kan? Aku nggak ada mood buat makan. Kalau kamu ada mood, kamu makan sendiri aja. Kalau kamu gak mau makan, ya langsung bilang ke Paman Xiaoli MU. Maya, Besok atau lusa, tim dari perusahaan pameran akan masuk buat mengatur lampu, sound, dan backdrop utama. Buffet akan siap di hari peluncuran. Jadi untuk venue utama, aku nggak pilih di pusat konferensi Wankuo, tapi di hotelnya Paman Xiaoli MU. Di sini. Nankis. Oh Uyang. Jadi, kamu sudah tanda tangan atau belum? Untuk venue di pusat konferensi Wankuo? Tentu saja belum, tempat itu aja kamu bisa lihat nggak bagus. Masa aku nggak tahu? Tapi aku udah lihat. Kontrak dari pusat konferensi Wankuo. Kontrak itu palsu. Aku suruh Siu bikin yang palsu, buat pura-pura aja. jadi kapan kamu putuskan buat bikin di sini? Sehari sebelum hotel ini buka, dia tiba-tiba datang cari aku, curhat. Bilang tempat yang udah dia pesan sebelumnya. Tiba-tiba diambil orang. Lidong. Aku udah mikir, venue peluncuranku akan di mana? Di mana? Ya di hotelmu ini. Kapan aku curhat sama kamu? Itu aku lagi aja kamu kerja sama, bro. Bro, jangan keras kepala deh. Sebenarnya harga yang dia kasih nggak cukup buat nutup modal. Tapi dia kasih alasan yang nggak bisa aku tolak. Gimana kalau kamu jadi co-organizer aku? Aku udah keluar banyak biaya iklan di e-commerce. Websitenya juga akan live streaming. Hotelmu ini baru buka. Aku langsung kasih kamu promosi besar. Untung besar kan? Apakah kamu bersenang-senang diam-diam? Terima kasih ya, bro. Hotel saya memang baru saja mulai beroperasi. Tapi sebelum ini, saya sudah mencoba operasi hampir setahun, oke? Marriott saya tidak butuh promosi darimu. Terima kasih. Pekerjaan saya adalah yang paling tidak memerlukan keahlian.
Setiap hari Ouyang akan mengirimkan bagian yang sudah diimplementasikan dari rencananya kepada saya untuk saya review. Untuk menghindari mata-mata dalam tim kalian, materi promosi dan katalog pada hari peluncuran. Semuanya adalah contoh kecil yang sengaja saya minta dari Departemen Desain perusahaan ayah saya. Untuk dibuat ulang. Maaf, Meiya. Ouyang sengaja mengingatkan saya. Sebelum semuanya selesai, jangan sampai memberitahumu. Kenapa tidak bisa memberitahu saya? Kamu tahu nggak gimana perasaan saya selama ini? Kamu nggak bener deh. Saya khawatir sendiri buat kamu. Sudahlah Meiya, jangan marah lagi. Ouyang melakukan ini juga untuk menciptakan ilusi agar orang-orang yang bersembunyi di balik layar benar-benar mengira Ouyang sudah menyerah. Jangan dengarkan Xiu. Sebenarnya saya hanya ingin bersenang-senang. Bersenang-senang. Kenapa kalian mendekat ya? Jangan dekat. Kamu suka main ya? Jangan mendekat. Kamu ngapain? Jangan sampai kalian berdua membuat saya kena darah. Ayo, ayo. Bisa ngejar saya nggak? Ayo, Jangan lari. ayo, ayo. Jangan mendekat. Ayo, ayo. Jangan lari. Ayo, ayo. Nggak bisa.